Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Shalom, Shalom Elohim. Shalom Elohim, Roh Bapa Syurgawi yang ada di dalam diri Pa Emanlah Aku. Shalom Elohim, Roh Jesus Christ yang sudah ada di dalam diri Pa Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim, mempelai terpilih yang cantik kelak mempesona hati Bapa Yahweh, mempelai Fei Hamdani, Roh Kudus, Roh kebenaran. Shalom Elohim kepada semua para saksi surga, para malaikat-malaikatnya, anak-anak Tuhan, para mempelainya dimanapun berada. Shalom Elohim. Bapak Ibu, saya ingin mengongsikan sedikit kebenaran firman hari ini yang terambil di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, di mana pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, pencuri itu berbicara tentang setan. Setan datang hanya untuk membinasakan manusia. Dan kita boleh lihat di dalam kitaran dunia yang terjadi pada sekarang ini, bahwa setan datang dan sudah datang. Bahkan sejak dari dahulu itu, kerjanya setan ini hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ianya sudah terjadi sejak berabad-abad lamanya. Bahkan sejak dari zaman Nabi Nuh, mereka melakukan rekayasa genetika sehingga terlahirlah manusia raksasa Nephilim yang merusak DNA ilahi manusia yang asal. Dan ianya juga terulang kembali di zaman ini, di mana DNA manusia dirosak, DNA ilahi dirosak oleh setan melalui suntikan vaksin yang sudah diberikan, yang mana apabila mereka yang tidak menerima suntikan itu tidak boleh membeli dan menjual, tidak boleh berurusan, tidak boleh pergi kemana-mana, dan ianya diharuskan untuk mengambil. Dan segala sesuatu yang terjadi itu hanyalah pengulangan zaman. Apa yang pernah terjadi itu akan terjadi kembali. Dunia ini sesungguhnya ada di dalam pengontrolan setan, Dajjal mata satu, karena bumi ini sesungguhnya adalah neraka itu. Apabila dunia ini dalam satu kendali, di bawah kendali kuasa si jahat, makanya manusia akan dirosak, dipopulasi, genocide. Mereka akan membinasakan manusia dengan banyak cara. Antara yang pertama adalah melalui suntikan vaksin yang sudah diberikan sejak 2021 itu. Dan sebelumnya vaksin itu diberikan, seorang hambanya, hamba ilahi yang terpilih, mempelai yang terpilih, Ratu Adil, adalah wadahnya yang dipakai oleh Roh Kudus, Roh kebenaran. Malaikat kuat yang berselubungkan awan dan pelangi di atas kepalanya, pemegang gulungan kitab meterai kecil yang terbuka itu adalah mempelainya yang terpilih, yang cantik kelak mempesona hati, Bapak Yahweh, mempelai Fei Hamdani. Ia sudah mengumandangkan, ia sudah menyatakan, menyaksikan bahwa tanda binatang itu sesungguhnya ada di dalam suntikan vaksin. Sejak dari 5 tahun yang lalu, sebelum suntikan itu dikeluarkan, sebelum suntikan itu diberikan, ia sudah menubuatkannya sejak 5 tahun yang lalu. Segala sesuatu yang sudah dinubuatkannya 5 tahun yang lalu, itu ianya berjalan dan terjadi. Sekarang ini sudah terjadi. Ikutilah channel Mempelai Fei Hamdani supaya mata Anda dibukakan, karena ia membuka banyak sekali rahasia-rahasia yang tertutup, bahkan rahasia-rahasia yang termeterai, gulungan kitab yang termeterai itu sudah dibukakan. Ya, dan sekali lagi saya diingatkan untuk mengongsikan di mana penglihatan saya di tahun 2023 pada bulan Agustus. Saya melihat satu pribadi, satu lelaki tua. Di dalam penglihatan itu, seorang lelaki tua sudah beruban, dan matanya memakai spek mata dengan kode nama BG.
Waktu itu saya melihat dia sedang duduk di meja berhadapan dengan komputernya, berhadapan dengan laptopnya ya, dan ada diperlihatkan kepada saya kode kalender beserta jam, dan saya melihat juga para petugas-petugas di dalam rumah sakit itu ya sudah memakai lengkap pakaian pakaian persiapan itu ya, pakaian seorang dokter, seorang nurse, karena ya agenda mereka yang seterusnya ialah memberikan suntikan ulang kembali, dan tariknya sudah ditetapkan bila mana waktu itu akan dijalankan. Bukankah sekali lagi dia ingin melancarkan, dia ingin mendemonstrasikan suntikan yang baru, menguji coba kepada para rakyat dan pemimpin yang bersekongkol dengan biji ini. Bersekongkol bermaksud menanggung darah atas jiwa-jiwa orang yang diberikan kembali ulang suntikan ini. Ya, dan saudara-saudaraku, saya menyadari ya bahwa betapa kita pentingnya terkoneksi dengan Tuhan, mendekat kepada Tuhan, dan memiliki hikmat ilahi untuk membedakan apa yang sedang terjadi di muka bumi ini, karena banyak sekali ketidakbenaran, banyak sekali agenda-agenda setan untuk membinasakan manusia itu, menjauhkan manusia itu dari hadapan Tuhan. Hikmat dunia berlawanan dengan hikmat ilahi. Hikmat dunia hanya membawa kepada kebinasaan, tetapi hikmat ilahi membawa kepada kekekalan, keselamatan bagi seluruh jiwa dan tubuhmu. Mendekatlah kepada Tuhan dan cari hikmat ilahi, sehingga Tuhan itu sendiri yang akan meluruskan segala jalan kita, melindungi kita dari segala tipu daya muslihat iblis yang sangat licik, yang membinasakan manusia itu sendiri. Haleluya, segala puji hormat syukur kemuliaan hanya bagi nama Yeshua HaMashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.